perangkat desa, pamongyoba, desa Nikum Bergah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pamong sejahtera. Dahulu kala, bahkan sebelum berdirinya negara yang kita cintai ini, bangsa kita telah memiliki banyak struktur pemerintahan yang terorganisir dengan baik di masyarakat, dari atas hingga ke lapisan terbawah. Kemajemukan tersebut menjadi bukti bahwa keberadaan pemerintahan yang terorganisir dengan baik menjadi ciri khas bangsa kita. Misalnya dalam hal mengatur masyarakat desa, masih kita kenal sebutan pamong desa yang terdiri dari lurah desa, Cari, Jogopoyo atau Congkok, Mudin atau Kaum, Jogotirto atau Ilili, Dukuh atau Bayan. Sekarang kata pamong desa telah berubah menjadi pemerintah desa. Padahal sebetulnya kata pamong yang berasal dari kata pamomong lebih enak didengar dibandingkan kata pemerintah yang bersumber dari kata perintah. Seorang biasanya tidak ingin diperintah, tapi lebih ingin diemong, dimaklumi, dimanja, diistimewakan. Namun saat ini, apalagi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebutan pamong secara resmi sudah ditiadakan. Sebutan lurah desa sudah tidak ada lagi, diganti menjadi kepala desa. Bahkan seakan kata lurah hanya boleh dipakai untuk pemimpin di kelurahan yang biasanya seorang PNS atau ASN. Kemudian Cari disebut sekretaris desa, Jogoboyo atau Congkok menjadi kasih pemerintahan, Mudin, Kaum, Jogortirto, Ilili menjadi kasih atau kaur, Dukuh atau Bayan menjadi kepala dusun. Apakah perubahan ini sukses? Tentu saja secara resmi dan birokrasi telah berjalan dengan baik. Namun, seberapapun upaya untuk mengubah histori tersebut dalam benak kehidupan masyarakat desa, tak semudah itu Ferguson. Dalam kultur masyarakat daerah kita, tidak mudah untuk diubah-ubah, bahkan pun oleh kekuasaan. Kenyataannya, dalam hubungan kemasyarakatan sehari-hari, warga desa masih tetap eksis menggunakan kata pamong, lurah, Cari, Congkok, Kaum, Ilili, Bayan, dan sebagainya. Mengapa? Mungkin salah satunya karena panggilan ini lebih akrab dibandingkan sebutan-sebutan yang diatur oleh pemerintah saat ini. Selain itu, pamong desa atau pemerintah desa bukanlah ASN, meskipun seringnya pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa diperintahkan memakai pakaian seragam yang mirip ASN. Namun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN tidak ada membahas perangkat desa. Status perangkat desa hingga saat ini masih tidak jelas alias abu-abu, berbeda dengan ASN atau PNS dan P3K. Soal jam kerja misalnya, meskipun secara administrasi jam kerja pamong desa hampir sama dengan ASN, namun kenyataannya pamong desa diharuskan siap membantu melayani masyarakat desa dengan waktu yang tidak tertentu. Singkatnya, pamong desa harus siap 24 jam dalam bekerja. Contoh nyata, tidak mungkin seorang pamong desa bisa mengelak pelayanan saat jam 1 pagi ada kejadian mengganggu keamanan, ketentraman, dan kenyamanan masyarakat. Soal upah atau gaji, ASN akan rutin menerima gaji setiap bulannya, bahkan di tanggal tertentu di awal bulan. Belum lagi ditambah tunjangan-tunjangan bulanan, tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, gaji ke-13, tunjangan pensiun, maupun tunjangan hari raya dan lain sebagainya. Sedangkan perangkat desa sangat berbeda jauh nasibnya. Perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap dengan besaran paling sedikit 2 jutaan atau setara gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. Memang penyetaraan golongan 2A mungkin akan ada perubahan. Namun soal aturan minimal 2A tersebut di daerah kita sendiri, nilai rupiahnya tersebut seakan dikunci di angka minimal, sekedar menjalankan kewajiban anggaran minimal. Itu pun sering terlambat oleh rumitnya birokrasi, apalagi pada saat bulan Januari, Maret hingga April atau awal tahun. Hal lainnya, hingga saat ini perangkat desa kami belum pernah mendapatkan tunjangan semisal tunjangan keluarga, tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, apalagi tunjangan hari raya maupun gaji ke-13. Soal tunjangan hari raya atau THR, perangkat desa bahkan kalah nasibnya dengan buruh pabrik, karyawan toko atau bengkel, dan lain sebagainya. Bahkan seorang pembantu rumah tangga saja biasanya mendapatkan THR saat menjelang lebaran. Nah, perangkat desa di daerah K, THR sampai saat ini hanyalah mimpi di siang hari. Kawan-kawan perangkat desa di Grabak, Purworejo, dan sekitarnya, menjadi pamong desa saat ini adalah pekerjaan pilihan kita, identitas kita. Meskipun sampai saat ini kita belum jelas statusnya, meskipun tunjangan belum sesuai kebutuhan minimal kesejahteraan kita, namun kita harus tetap semangat. Dahulu, guru-guru juga nasibnya seperti dalam lagu Gaji Guru Umar Bakrinya Iwan Fals. Namun mereka tetap berjuang bersama. Hingga kini nasib mereka jauh lebih baik.
Mari kawan-kawan perangkat desa, kita perjuangkan bersama kesejahteraan perangkat desa melalui Organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI. Seekor burung tidak akan takut saat bertengger di atas rapuhnya ranting dahar, meskipun ranting itu bisa saja patah setiap saat. Itu karena kuatnya kepercayaan diri dengan kekuatan kepakan sayapnya sendiri, sehingga dia tidak takut terjatuh. Memang, selai sayap burung memang tidak akan pernah bisa digunakan untuk terbang. Tetapi bila bergabung, maka membuat sang burung bisa siap menyongsong perubahan alam. Perangkat desa, PPDI wajib menguatkan diri. Kalau kita diam, kalau kita hanya berjalan sendirian, maka nasib kita akan terus tertekan. Namun saat semua bersatu, maka akan menjadi kekuatan yang mampu bertahan menyongsong berbagai tantangan zaman. Maka organisasi PPDI kita ini telah melewati usia 18 tahun. Mari kita pupuk semangat kebersamaan menuju kesejahteraan. Kita juga harus selalu meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kapasitas kita sebagai perangkat desa atau pamong desa. Kita harus bangga menjadi pamong desa. PPDI, Pamong Eubah Desa Nigumrega. Salam Pamong Desa Sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi spirit 18 ini saya mengajak Tiji Tibeh. Punya Mangkunegoro loh. Tiji Tibeh itu mukti siji mukti PPDI. PPDI. Yang sini PPDI. PPDI, PPDI, PPDI. Purworejo.